pagi Ibu, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Thayyibah. Alhamdulillah kabar Ibu hari ini sehat-sehat saja, tidak kurang suatu apapun. Begini Ibu, saya minta maaf sekali karena hari ini saya mengganggu waktunya Ibu. Begini ya Bu, saya ini ada tugas dari modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin terkait dengan hal terkait dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Dan saya akan mewawancarai beberapa kepala sekolah, salah satunya Ibu sebagai kepala sekolah saya di sini tempat saya bekerja. Dan untuk itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu mengenai tugas saya ini. Ya, monggo silakan Bu Iba, barangkali Ibu bisa membantu. Silakan. Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di SD Jalur 1 ya Bu Iba. Nah, hal pertama untuk mengidentifikasi suatu kasus yang terjadi di sekolah kita, yaitu dengan melakukan berbagai pengamatan terlebih dahulu. Setelah kita mengadakan pengamatan, kemudian dianalisis kasus itu termasuk pada dilema etika ataupun termasuk dalam rujukan moral. Nah, setelah itu baru mencari tahu kebenarannya tentang kasus yang terjadi. Apakah benar-benar terjadi atau hanya sekedar isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin seperti itu Bu Ibah yang Ibu alami, dan tadi ya mengamati, kemudian mengidentifikasi dan juga mencari tahu kebenarannya. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, biasanya memang kalau suatu kasus itu kadang kita bingung ya antara benar dengan benar ataupun yang mengandung tentang nilai kebajikan. Nah, biasanya nanti Ibu akan bertanya terlebih dahulu, kemudian setelah itu akan mendiskusikan dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah, dan jika mengandung dua keputusan yang sama-sama benar, maka akan didiskusikannya terlebih dahulu secara mendalam, kemudian juga dengan guru-guru yang lebih senior yang dianggap cakap dan mempunyai kompetensi dalam hal seperti ini untuk sharing. Nah, kemudian kalau kasusnya lebih besar lagi, maka akan didiskusikan dengan komite sekolah ataupun tenaga pendidikan di sekitar kita. Dan hal ini supaya apa? Untuk dalam mengambil suatu keputusan itu menjadi lebih baik dan juga tidak ada yang menyalahkan, terutama menyalahkan dari pihak sekolah. Untuk yang berikutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Ya. Untuk langkah-langkah yang diambil, yaitu yang pertama kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Setelah tahu pokok permasalahannya, kemudian kita mendiskusikannya secara bersama-sama, kemudian kita lihat mana yang terbaik ataupun yang kurang baik. Nah, kemudian yang terakhir baru kita memutuskan permasalahan tersebut. Untuk selanjutnya ya Ibu,
hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk hal-hal yang efektif menurut saya itu yang pertama adalah dalam memutuskan itu kita harus tadi berkolaborasi, ada komunikasi yang baik dengan semua rekan-rekan guru, dan juga yang terakhir kita harus berhati-hati dalam memutuskan sesuatu permasalahan sehingga tidak menyinggung ataupun merugikan semua pihak. Ya, untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Hal yang menjadi tantangan terutama pada diri saya dalam memutuskan suatu keputusan itu berkaitan dengan perasaan. Karena apa? Dalam memutuskan itu kita harus berpikir secara jernih, kita menggunakan mengendalikan emosional kita sehingga tidak akan menjadi permasalahan yang menambah rumit ya, sehingga yang menjadi tantangan terberat itu dalam memutuskan itu karena kita menggunakan perasaan. Nah, itu. Jadi seperti itu ya, Ibu. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu ya Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk jadwal secara khusus saya itu tidak memiliki jadwal, tetapi untuk menentukan dan supaya dapat terselesaikan biasanya saya itu menggunakan skala prioritas, di mana dari skala prioritas itu kita pilih mana yang lebih utama dan harus segera diselesaikan saat itu juga, dan mana yang bisa diselesaikan ke depannya. Jadi saya itu lebih mengutamakan menggunakan skala prioritas sehingga dengan cepat dan mendesak, kalau masalah itu harus diselesaikan saat itu juga, maka kita selesaikan dengan secepatnya dan secara tadi ya dari skala prioritas yang sudah dipilih. Nah, jadi itu. Ya, oke Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau kita menghadapi suatu permasalahan kita tidak bisa bekerja sendiri. Makanya di sini saya melibatkan semua pihak yang ada di sekolah, terutama tadi adanya komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan antar guru, kemudian juga melibatkan komite sekolah, bahkan kalau diperlukan juga kita memanggil wali murid atau semua stakeholder yang ada di lingkungan pendidikan kita. Nah, itu supaya apa? Supaya dalam memutuskan itu nanti dapat mengambil solusi yang terbaik. Yang terakhir Ibu, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Untuk pembelajaran yang dapat saya petik, terutama dari pengalaman selama ini dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika ya, di sini menurut saya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi kedepannya dalam memutuskan sesuatu kita harus berpikir dengan jernih, memutuskan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun secara efektif. Jadi kita berusaha supaya ke depan harus lebih baik daripada hari ini.
Mungkin itu yang pengalaman ataupun pembelajaran yang dapat saya sampaikan kepada Bu Iba. Oke Ibu, terima kasih atas jawaban Ibu. Mohon maaf sekali lagi saya sudah mengganggu waktunya Ibu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Semoga jawaban saya bermanfaat bagi Iya. Bu Selamat Iba. pagi Bu. Saya mau melanjutkan kegiatan. Iya, monggo Bu Iba. Permisi ya Bu. Iya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Iba. Ya, silakan. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu Iba, baik, sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Begini Ibu, mohon maaf sekali saya mengganggu waktunya Ibu. Berkaitan dengan wawancara ini adalah tugas saya sebagai peserta guru penggerak. Ada tugas di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Di sini saya akan wawancarai Ibu. Saya minta waktunya Ibu sebentar. Silakan Bu Iba. Begini Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Ya, sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, ya pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi. Baik kasus yang kedua-duanya benar tapi saling bertentangan atau dilema etika, berdilema etika ya Bu ya, ataupun kasus yang satunya benar, satunya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya mengidentifikasi yang mana dari dua kasus tersebut adalah dengan memahami kasus tersebut, lalu berkomunikasi dengan pihak yang terlibat. Baru setelah permasalahan dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apa kasus tersebut tidak melanggar hukum serta norma yang berlaku. Jika kasus tersebut tidak memenuhi syarat tersebut, maka disebut rujukan moral. Oke Ibu, berarti di sini Ibu caranya memahami kasus, komunikasi dengan yang bersangkutan dan memetakan ya Bu ya. Iya, ya begitu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal sama-sama benar tersebut, membenturkan faktor apa atau pihak mana, apa kepentingan perorangan ataukah banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran ataupun kesetiaan, rasa adil atau keberhasilan atau belas kasihan, atau berdampingan untuk saat ini atau tidak. Mungkin itu. Iya. Berarti mempertimbangkannya dulu ya Bu, Iya, sebelum iya. mengambil keputusan. Oke. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya. Suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudorotnya dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepada kepentingan anak berdasar prinsip berpikir berbasis hasil akhir, peraturan dan rasa peduli, lalu memeriksa kembali fakta dan temukan peluang, lalu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Iya. Berarti seperti itu ya Bu ya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya.
Nah, dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Mungkin itu yang saya lakukan. Pertanyaan selanjutnya, Ibu. Ya, silakan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Hasil keputusan yang diambil mungkin ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan. Ya, betul. Selanjutnya, Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal sih. Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu, ya, silakan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Ibu? Ya. Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, mengelola emosi yang baik, pemahaman tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mendahulukan, faktor yang memudahkan dan membantu mengambil keputusan. Untuk pertanyaan terakhir, Ibu, Iya, ya, silakan. dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika, Ibu? Dari pengalaman kita bekerja pada institusi pendidikan, kita telah mengetahui bahwa dilema etika adalah hal yang berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Ketika kita menghadapi situasi dilema di atas, dilema akan ada nilai-nilai kebaikan mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, ya. Nah, keadilan, keberhasilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Iya, Ibu, terima kasih atas jawaban. Tapi masih ada, Bu, ini berarti yang saya petik ya dari pengalaman saya dalam mengambil keputusan dilema etika, yaitu bahwa setiap permasalahan pasti ada penyelesaiannya dengan cara saling memberikan dukungan dan saling memberikan pemahaman, gitu ya. Nah, bahwa apa yang kita lakukan semua itu pasti akan ada konsekuensinya, sehingga aturan yang sudah dibuat itu untuk ditaati dan bukan untuk dicari celahnya, dengan harapan dilema etika ini tidak akan muncul. Begitu mungkin yang bisa saya petik. Terima kasih, Ibu, karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih juga karena sama-sama, Bu, sudah saya ganggu waktunya. Tidak apa-apa ya. Terima kasih sekali lagi. Setelah ini saya akan melanjutkan kegiatan saya selanjutnya. Iya, silakan. Saya mau pamit ya, Ibu. Iya, mangga. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Bu.